Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, selamat datang di kelas Pak San. Kali ini kita akan membahas pembelajaran yang kelima pada tema 1, subtema 3 di kelas 5. Oke, bagi kalian yang menyaksikan video ini dan kalian adalah siswa kelas 5, ayo silakan siapkan bukunya, kita bahas bersama-sama. Nah, mari sama-sama kita buka buku kalian. Nah, ini adalah buku tema 1 di kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, kita akan masuk pada subtema 3, pembelajaran yang kelima. Oke, sama-sama kita buka subtema 3, pembelajaran yang kelima. Oke, dia. Ini pembelajaran yang kelima. Ya. Pada pembelajaran yang kelima ini, ya, kalian dihadirkan satu gambar ilustrasi seorang pengrajin gerabah. Ya, tentu bisa kamu perhatikan dengan baik. Ya, kakinya di sini, ya, memutar-mutar ya alat ini, dan kemudian tangannya bergerak cekatan, terampil untuk membentuk gerabah seperti yang diinginkan. Oke, nah di sini ada cerita, silahkan kamu baca. Kemudian berikutnya adalah ayo mengamati. Ya, ayo mengamati. Ini penting sekali dalam pembelajaran ini. Memang ada materi IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, ini terkait materi IPA-nya, ya, yaitu macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot pada manusia. Ya. Nah, yang pertama yang dijelaskan di sini adalah hipertrofi. Ini. Nah, apa itu hipertrofi? Ya, hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar, ya. Jadi ototnya membesar dan menjadi lebih kuat. Jadi ada orang ototnya membesar dan menjadi lebih kuat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sel ototnya diberi kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Masih ingat Ade Rai cerita sebelumnya? Nah, itu mungkin ya seperti itu. Jadi ototnya membesar karena dia latihan terus-menerus, lebih berat lagi, lebih berat lagi, lebih berat lagi, sehingga kemudian akhirnya ototnya membesar dan menjadi lebih kuat. Ya, ini otot yang membesar, ini otot yang normal. Oke ya. Jadi itu hypertrophy, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Oke. Nah, berikutnya adalah sebaliknya. Ya, ini sebaliknya atrofi, ya. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil. Nah, kalau tadi hipertrofi itu membesar, kalau ini mengecil, ya, menjadi lemah atau fungsinya menurun. Nah, itu. Ya, melemah, fungsinya menurun. Kenapa? Hal ini disebabkan karena adanya penyakit polimilitis, ya, ada polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Jadi itu atrofi, kamu lihat di sini ototnya mengecil. Oke. Nah, kelainan berikutnya adalah ini, stiff, ya, kaku leher. Nah, kaku leher. Nah, kenapa? Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher, ya. Jadi pada trapesius leher terjadi peradangan. Kenapa? Karena gerakan yang
tiba-tiba, gerakan yang menghentak tiba-tiba, atau disebut juga dengan salah gerak, ya. Nah, itu adalah stiff atau kaku leher. Kita lanjut. Nah, kelainan yang lainnya adalah tetanus, ya. Tetanus ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, ya. Clostridium tetani. Ya, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang, ya. Jadi ini adalah beberapa hal, ya, yang merupakan kelainan atau gangguan atau penyakit pada otot manusia. Ada hypertrofi, ya, membesar, atrofi, mengecil, ya, stiff, kaku, ya, kemudian tetanus, kejang-kejang. Oke? Nah, berikutnya, ya, diharapkan kalian mau berkreasi, ya, silahkan kalian di rumah isi waktunya, ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini diminta kalian membuat model sederhana, ya. Buatlah model sederhana dengan menggunakan tanah liat. Tapi kalau menurut Bapak sih, misalnya kalian susah nyari tanah liat, pakai plastisin juga boleh lah, ya, pakai plastisin. Nah, gitu, yang kayak lilin-lilin mainan itu. Nah, kalau pakai tanah liat, ini langkah kerjanya. Pertama, kamu siapkan tanah liat dan air, ya. Kemudian campur dan aduk tanah liat dan air itu, seperti kayak di apa namanya, dibikin adonan gitu loh. Kalau orang tua mau bikin kue, itu ada adonan, ya, bikin. Nah, jadi diremas-remas, diinjak-injak tanah liatnya, misalnya kalau banyak, campur lagi dikit-dikit, jangan sampai jadi encer ya. Kebanyakan air. Nah, setelah dia lengket, ya, kental, gampang dibentuk, nah, kemudian baru kamu bentuk adonannya, ya. Nah, bentuk adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, ya. Kita pernah bahas sebelumnya, ya. Ada lordosis, ya, skoliosis dan kifosis. Oke, masih ingat itu? Masih ingat. Kalau lupa, ya boleh lihat lagi bukunya atau saksikan video sebelumnya. Nah, setelah itu keringkan, angin-anginkan, ya jangan dijemur langsung. Kalau dijemur langsung nanti pecah, ya retak-retak. Nah, setelah itu, setelah kering, bersihkan, ya, dan beri warna yang sesuai. Oke, selamat beraktivitas, ya. Dengan aktivitas itu kalian akan menjadi lebih terampil, ya, motorik halusnya akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada hal yang penting nih, ya, lihat. Mencegah adalah lebih baik dari mengobati, ya. Apalagi sekarang nih, lagi wabah COVID-19, ya. Cegah daripada nanti kita kena ngobatin repot. Nah, bagaimana mencegahnya? Banyak sekali ya info-infonya, hampir setiap hari. Nah, pakai masker, jaga jarak, selalu jaga kebersihan. Ya, oke. Nah, sekarang ini terkait dengan ini, ya, dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, nah, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan, ya, setiap melakukan kegiatan bergeraknya hati-hati. Oke, itu sebagai bentuk pencegahan sehingga kita tidak terkena penyakit kelainan tulang maupun kelainan otot. Oke, berikutnya ada yang harus kamu baca, salah bantal. Ya, silahkan kamu baca. Nah, ini terkait bahasa Indonesia. Nanti ada tugas menemukan ide pokok dari cerita ini, ya. Bapak nggak bahas lagi, Bapak yakin kalian bisa. Kamu baca baik-baik, temukan ide pokoknya dan tulis. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Anak bangun tidur nih, ya bangun tidur tiba-tiba, aduh, ya
lehernya terasa kaku dan sakit untuk bergerak ke kiri, ke kanan, nengok ya. Nah, kamu baca aja. Di sini ada informasi yang sangat menarik. Jangan sampai nggak dibaca ya. Rugi kalau kamu nggak baca. Ya, baca, pahami kalimat demi kalimat ya. Kata demi kata kalau perlu sehingga paragrafnya itu kamu pahami ya, dan tuliskan di sini ide pokok dari setiap paragrafnya. Oke, ini mudah karena kita sudah dari subtema 1 ya, membahas bagaimana cara menemukan ide pokok dari paragraf. Nah, berikutnya kalian berkreasi lagi. Nah, kalau kreasi ini bagi anak yang suka menggambar nih, ya, tentang komik. Masih ingat? Komik? Iya, sebelumnya kita bahas tentang komik. Ya, sebelumnya kita membahas tentang komik. Di sini dijelaskan lagi nih ciri-ciri komik. Nah, apa sih ciri-ciri dari komik itu? Ya, kemarin Bapak ngasih tugas anak-anak, ada yang komiknya ya bagus banget ya. Tahapan-tahapannya udah jelas. Gambar-gambarnya ada beberapa gambar yang kemudian menjadi rangkaian-rangkaian cerita. Kemudian juga ada di situ balon-balon percakapan, keterangan-keterangan. Udah bagus banget. Tapi ada yang komiknya masih seperti gambar ilustrasi. Hanya satu gambar lalu diceritain. Oke ya. Jadi kamu bedakan antara gambar ilustrasi untuk cover ya, cover, karena sebelumnya kita udah membahas tentang cover. Nah, mungkin kamu ketukar-tukar kali di situ antara cover dengan komik ya. Nah, kalau komik itu rangkaian gambar. Jadi ada beberapa gambar ya, tidak hanya satu ya, kemudian menjadi satu rangkaian cerita. Nah, jadi ini ya, komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Oke, ada teksnya juga dan gambar tentunya karena dia kan adalah gambar cerita. Kemudian hal lainnya adalah yang penting proporsional ya. Apa itu proporsional? Antara gambar dan teksnya itu berimbang ya, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita. Ya, itu proporsional. Jangan kebanyakan gambar ya. Kemudian cuman 1-2 kata aja di dalamnya ya. Atau kebanyakan cerita, gambarnya sedikit. Jadi di sini harus berimbang. Oke. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Ya, bahasa percakapan, bahasa yang ya yang mudah lah sehari-hari. Oke. Jadi itu sebenarnya kayak film, cuma kalau film kan gambar yang bergerak. Nah, itu kalau komik gambarnya tidak bergerak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian biasanya, ini biasanya ya, biasanya ceritanya itu bersifat kepahlawanan ya, cenderung membuat pembaca kemudian mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Wah, ada tokohnya di situ yang sebagai apa jagoannya gitu ya, sebagai pahlawannya. Nah, kemudian yang lainnya adalah penggambaran wataknya secara sederhana. Ya, jadi penggambaran watak dalam komik itu dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Ya, jangan terlalu ribet. Ya, komiknya yang santai-santai aja, yang enak gitu, gambarnya enak dilihat, teksnya kemudian terbaca dengan jelas, rangkaian ceritanya sederhana. Oke? Nah, kemudian ada humornya juga ya, ada humornya juga dalam komik itu. Jadi jangan lupa kalian ketika bikin komik nggak apa namanya ya, nggak serius gitu loh. Ya humor tahu kan? Humor ya yang lucu-lucu lah, jenaka gitu loh ya. Nah, humor dalam komik ini disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor ini yang sering terjadi ya yang ada di masyarakat. Nah, ada komik tuh yang kemarin tugas kalian ya tentang aktivitas ya, aktivitas keluargaku. Ada anak ya, kemudian bangun pagi kemudian susah dibangunin oleh orang tuanya. Nah,
Setelah itu pada gambar kedua, ibunya bangunin lagi, "Antar masih ngantuk." Pada gambar ketiga, ibunya bangunin lagi, bawa segayung air. Ya, siram nih kalau nggak bangun. Iya, 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 jangan, kasurnya nanti basah. Aku sayang kasurku, ini kan kasur mahal. Ya, itu komik yang lucu lah, ya betul. Jadi, dia bangun karena takut kasurnya basah disiram sama mamanya. Ya. Kasurnya kasur mahal katanya. Oke, itu, satu aktivitas ya yang digambarkan dalam komik. Oke. Oke. Nah, kamu bikin komiknya di sini, ingat ya, beberapa rangkaian cerita, ya, beberapa gambar yang menjadi satu rangkaian cerita, ya. Jangan cuma satu gambar, kemudian dengan satu cerita di situ. Misalnya seperti tadi, ada, komik anak yang lagi tidur, kedengar tuh tulisannya gitu, ya. Kemudian pada gambar kedua, ibunya bangunin, ya. Pada gambar ketiga dia bilang, "Ma, nanti masih ngantuk." Ya, pada gambar keempat, ibunya bawa segayung air, misalnya kayak gitu. "Siram nih," gitu, kalau nggak bangun juga. Nah, pada gambar kelima, dia bangun, "Iya, iya, 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 jangan disiram, nanti kasurku basah, ini kan kasur mahal." Oke, itu jadi ada 5 rangkaian gambar, misalnya seperti itu. Nah, berapa banyak rangkaian gambarnya itu terserah kamu. Oke? Yang penting komik adalah rangkaian gambar. Coba deh, bahkan ada rangkaian gambarnya banyak banget sampai satu buku, ya. Coba kamu, cari di toko buku, komik, ya. Tentunya komik yang sesuai untuk anak-anak. Oke, kita lanjut. Kamu bikin komik, silahkan berkreasi. Nah, berikutnya adalah diminta kamu untuk berdiskusi ya. Apa yang harus kamu diskusikan? Lihat nih, setelah gambar selesai kamu buat, nah ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari guru dan teman-temanmu. Ya, tapi kalau kalian sekarang berada di rumah, komik yang sudah kalian buat tadi, tunjukin ke kakak, tunjukin ke mama, papa, ya ke orang tua kamu. Tanyakan pendapat mereka, ya. Jangan malu menerima masukan dari orang lain. Kenapa? Masukan dari orang lain akan membuat kamu menjadi tahu kekurangan dari karya kamu, dan setelah itu pada karya berikutnya kamu akan perbaiki, ya. Jadi jangan jangan merasa kalau misalnya ada yang menyebutkan kekurangan karya kamu lalu kamu merasa rendah diri, jangan. Ini kan masih prosesnya belajar. Siapa tahu nanti kamu menjadi seorang komikus yang luar biasa, yang terkenal. Ya, seperti itu. Jadi terima masukan, ya, terima saran. Nah, tenang saja, ya, lapang dada, dan kemudian perbaiki karyamu. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, ada renungan di sini. Kamu telah mengetahui kelainan gangguan otot, ya. Itu penting sekali. Otot-otot itu sangat penting buat kita. Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Ya, tadi di depan sudah Bapak jelaskan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, apa yang harus kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot? Kamu renungkan. Nah, setelah direnungkan, jangan cuma jadi pengetahuan, ya. Hasil renungan ini harus menjadi pijakan kamu untuk bersikap sehari-hari. Jadi sehari-hari kamu akan seperti itu, akan selalu menjaga, berusaha agar otot kamu tidak cedera atau tidak mengalami kelainan, ya. Nah, oke, itu hasil renungannya. Kemudian tadi juga ada hasil renungan untuk karya komik kamu, kan ceritanya udah kamu tunjukkan ke orang tua, ke kakak, ya. Kemudian dapat masukan dari mereka, catat masukannya. Wah, gambar kamu bagus, mewarnainya keren. Nah, itu harus dipertahankan. Catat, saya mewarnainya sudah bagus. Saya akan pertahankan pewarnaan saya seperti ini dan saya tingkatkan lagi.
Atau misalnya, tulisannya masih agak kecil nih, nggak terbaca. Kamu tulis, saya membuat komik tulisannya masih terlalu kecil, kurang terbaca. Nanti saya akan membuat komik dengan tulisan yang agak lebih besar sehingga mudah terbaca. Tulis di sini, ya. Dan itu akan menjadi hal yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oke? Nah, kemudian ada kerjasama dengan orang tua di sini, ya. Nah, tadi sudah diskusi ya, kamu tunjukkan komik tadi, ya. Kemudian buatlah karya komik yang sesuai, lakukan bersama kedua orang tuamu. Coba bikin karya komik yang lain yang kamu suka apa aja, ya. Kamu bikin komik cerita kepahlawanan. Wah, sekarang mau 17-an nih. Kamu bikin komik, misalnya komik lomba makan kerupuk. Nah, misalnya juara ya. Nah, itu. Oke. Selamat berkarya. Bapak yakin kalian bisa. Walaupun di rumah, jauh dari guru, ya. Ada orang tua di rumah yang membantu kalian. Dan video-video Bapak semoga bisa membimbing kamu. Oke? Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.